setelah kita sudah masuk di bulan Ramadan, ternyata saya menemukan hal-hal yang agak janggal, tidak sesuai dengan apa yang dimohon, yang diharapkan, yang diminta sejak bulan Rajab. Mestinya kita ini senang ketika saat ini kita sudah bisa menjumpai Ramadan tahun ini. Senang. Nah, konsekuensinya mestinya kita harus bersyukur. Banyak kita temukan ketika ternyata sudah masuk di bulan Ramadan. Ini konsekuensi dari itu nggak begitu tampak. Jadi syukurnya kurang. Syukur kita itu kurang ketika sudah benar-benar masuk Ramadan. Bahkan banyak kita temui, ya nggak jauh di Kemenang sendiri, yang mestinya tempatnya orang-orang pemimpin, tokoh-tokoh agama, ketika memasuki bulan Ramadan, yang mestinya senang, bersyukur, ya marhaban ya Ramadan, itu ternyata ketika masuk di bulan Ramadan, apalagi alasan hari pertama Ramadan. Jadi mestinya kita mampu laksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana biasa itu, tetap ditambah syukurnya itu ya kita tentu bagaimana bisa dan mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah, kelipat gandaan yang diberikan oleh Allah ketika kita melakukan amal ibadah baik wajib maupun sunnah di Ramadan. Nah, ini kita sering malah justru mendapat alasan kosong. Jadi tugas kewajiban kita malah kendur, apalagi konsekuensi yang lain. Ini saya kira benar juga yang pernah diceritakan pada saat Sayyidina Umar. Pada suatu saat Sayyidina Umar itu melihat ada 100 sahabat aktif bergep sekali di masjid, dan ada salah satu sahabat yang agak aneh menurut Sayyidina Umar. Jadi doanya begitu serius dan lama sekali. Jadi doanya itu serius, lama, khusyuk sekali. Sampai Sayyidina Umar penasaran, coba mendekat didengarkan apa sih yang didoakan itu. Lebih aneh lagi ketika dengar apa yang diucapkan. Allahumma ja'alna minal qalil. Doanya cuma begitu. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Sampai meneteskan air mata. Allahumma ja'alna minal qalil, artinya ya Allah, Engkau jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Ketika ditanya, sahabat tersebut malah balik, ya Amirul Mukminin, lupakan engkau apa yang engkau pernah sampaikan kepada saya. Allah pernah menyampaikan di surat Sabah ayat nomor 13 di penghujung aja surat itu, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hamba itu yang bersyukur. Jadi pada suatu saat Sayyidina Umar pernah menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu salah satu sahabat tadi memintanya, jadikan engkau aku ya Allah sebagai bagian dari orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur sedikit jadi benar, termasuk di Kemenang itu juga benar. Adakah yang masuk bagian dari golongan orang yang sedikit itu? Kalau ingin masuk ya pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajiban dilaksanakan sebagaimana biasa walaupun puasa, karena kita minta sampaikan umur saya pada bulan Ramadan. Nah, setelah itu baru kita tambahkan kewajiban itu, harus kita dahulukan, bukan malah yang wajib kita tinggalkan karena atau lebih alasan puasa. Itu ini yang saya maksud,
agak aneh, agak janggal kehidupan kita ketika diperintah untuk meminta, setelah permintaan itu diberikan ternyata malah tidak sesuai dengan konsekuensi yang diberikan oleh orang yang meminta itu. Nah ini yang pertama. Nah oleh karena itu ya sadarlah bahwa itu permintaan kita dan konsekuensinya kita harus bersyukur kalau kita ingin masuk dalam kategori orang-orang yang sedikit itu, orang-orang yang mau bersyukur itu yang hanya sedikit itu. Banyak amalan yang bisa kita laksanakan dan sederhana, terus gampang, sepele, mudah, tidak usah ulangan. Kalau kita ingin memang niatkan untuk membuktikan kesyukuran kita ketika umur telah diberikan oleh Allah pada kita. Ya paling sederhana saja. Ya alhamdulillah sudah ada beberapa yang memulai baca Al-Quran. Cuma kadang masih lupa, mau masuk masjid tidak diniati etika, harusnya diniati etika. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Masuk etika dulu, niat etika dulu, itu sholat tahiyat al-masjid. Sederhana banget, kan nggak usah pakai mengeluarkan apa-apa. Lalu ada mungkin mumpung ada kesempatan sedikit itu, kalau sholat tarawih saya kira semua itu sudah sesuatu yang menjadi rutinitas. Saya tidak mengatakan ibadah, yang ibadah itu kalau memang benar-benar diniati. Nah, untuk supaya kita mendapatkan nilai, ya kita harus niatkan ibadah, bukan kita melaksanakan rutinitas. Kita ini kadang masih model-model begitu, niatnya tidak nggak ditepak niate gitu, hanya rutinitas sehingga kita ya nggak dapat apa-apa. Kita niatkan untuk ibadah tarawih, ya syukur-syukur malam ditambah gitu, nggak apa-apa. Saya kira walaupun witir dulu nanti malam ditambah boleh, itu menurut Sayyidina Ali pernah tanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya witir dulu, setelah itu malam tidur, malam nambah sholat tahajud, sholat lain, mau silakan. Itu artinya termasuk golongan orang-orang yang hati-hati. Kalau Sayyidina Umar pernah juga menyampaikan, bagaimana kalau saya witirnya belakangan saja, jadi tarawih tidak usah witir nanti belakangan, misalnya mau ditambah lagi sholat lain. Jawabnya Rasulullah, nah sampai ini termasuk orang yang kuat. Jadi artinya dua-duanya boleh, silakan witir dulu, nanti malam ditambah, asal tidak ditambah witir lagi. Kalau tambah witir lagi, witirnya bubar, silakan ditambah. Ya syukur-syukur sholat minimal, sholat hajat, rakaat awal, Fatihah, suratnya baca aja, kan mesti hafal itu surat, ayat kursi 3 kali rakaat pertama, yang kedua kulhu 3 kali aja, apa itu nanti baru itu witir rakaat pertama Sabihis, kedua Al-Kafiru, baru rakaat 3 ayat itu. Minimal itu jadi kita amalkan, kita lakukan setiap malam mumpung di bulan Ramadan. Apakah hanya 2 rakaat, hanya 5 rakaat itu ya tidak, syukur-syukur ditambah sholat taubat, itu akan lebih baik. Pelakuannya itu orang benar-benar betina ya, baik perilaku sehari-hari maupun yang terkait dengan kinerja. Kita ngomong kinerja ya sudah ada yang jelas dan sedikit sekali alasan inilah, alasan itulah. Itu kan nyuri waktu itu juga. Ya, mumpung Ramadan ini semua doa apapun insya Allah diijabah oleh Allah. Sholat taubat 2 rakaat, tambah lagi berapa itu? Hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat. Nah, ditutup dengan witir 3 rakaat. Tidak apa-apa ya, saya kira itu sesuatu yang ya paling tidak kita ada beda lah, ada beda. Kita
ada wujud syukurnya sedikit begitu. Ya syukur urut-urutannya kan memang bil qaul hamdalah gitu. Hanya lisan. Terus yang kedua bil qaul hati, terus bil jawarih itu ya konsekuensi dengan perilaku yang peribadatan yang tadi saya sampaikan. Banyak lagi, masih banyak lagi, silakan kemana. Terus yang berikutnya ini dari kondisi seperti itu Imam Ghazali itu kan mengklasifikasikan puasa ada 3 ya. Apa? Khawas, am. Kalau melihat khawas jelas, am jelas, tapi realita di kita, di Kemenak ini yang mesti jadi tokoh-tokoh ini, am itu masih bisa terbagi 2 menurut saya, bukan hanya am, tapi ada nisful am. Setengah umum, merapati umum. Am itu kan hanya menggugurkan kewajiban. Nah ternyata tidak hanya menggugurkan kewajiban, malah banyak yang ngakali kewajiban ini yang kalau saya boleh mengusulkan tuh itu nisful am, separuhnya umum. Am itu gak dapat pahala, itu saat sore meneng. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi ternyata kadang itu tadi mestinya melaksanakan kewajiban, malah justru puasa itu dipakai alasan untuk meninggalkan kewajiban. Jadi sekaligus juga salah persepsikan hadis juga. Hadis kan ini shaimun itu mestinya dipakai ketika menghadapi sesuatu yang tidak baik, tidak nyaman, mau diajak berbuat maksiat, mau diajak apa itu. Ini aku sedang puasa. Sekarang enggak, bukan mau diajak itu, malah justru itu yang dipakai alasan mau berbuat baik, tapi alasannya karena saya puasa, merasa karena lapar dan seterusnya. Jadi mensalah persepsikan hadis, atau yang sering kita pakai guyonan itu juga dalam nama nauso imin ibadah tuh, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah mestinya tidurnya, nah ini kalau saya lihat orang pada tidur sekarang ini yang beribadah benar, niatnya ngaji terus tertidur itu ibadah benar. Double pahala. Ini double, dan pahalanya double itu. Niat ngaji dapat, ngantuk tertidur dapat. Nah ini masih benar. Nah yang enggak, kadang-kadang waktu melaksanakan kewajiban dipakai untuk tidur. Alasannya apa? Oh tidur itu kan pahala. Nah ini yang menjadi salah persepsi, salah penerapan dalam sebuah hadis. Jadi itu beberapa hal yang harus saya sampaikan. Terus yang terakhir, tip supaya nggak nggak terlalu lapar ketika puasa. Ini soalnya masih dipakai alasan juga di teman-teman kalau tahu itu. Sebenarnya yang pertama supaya puasa nggak gampang lapar itu gampang. Satu, biasakan puasa sunnah. Biasa puasa sunnah ya, puasa Ramadan sudah biasa, sudah bukan hal yang biasakan itu. Satu. Yang kedua, sahur itu usahakan di waktu menjelang subuh. Jangan malam. Sahur itu sunnah itu. Usahakan makan itu menjelang subuh. Selesai makan, sikatan, subuh. Itu yang paling enak. Terus jangan tidur. Kalau tidur, bangun tidur seperti lapar. Jangan tidur. Dan memang tidur pagi gak bagus.
Satu, biasakan sholat, biasakan puasa sunnah. Yang kedua, sahur menjelang subuh, artinya mepet dengan subuh. Itu supaya akhirnya seperti sarapan. Nah, saya membuktikan sendiri. Saya kalau sahur, baik sholat puasa sunnah maupun puasa Ramadan, ya selesai singkatan bentar lagi terus subuh, sholat subuh terus sudah ada tidur. Itu akhirnya seperti sarapan. Rasanya baru sarapan, nggak luwe blas gitu. Kamu bisa coba. Terus yang ketiga, jangan pernah ingat bahwa saya puasa. Jangan pernah ingat bahwa saya waktunya makan. Pokok itu saya pernah disampaikan dokter spesialis saraf kalau saya dari semua. Tapi itu saya pikir ternyata benar. Ketika otak kita ingat puasa itu berarti kan lapar. Ingat puasa, maka katup saraf yang ada di dalam usus ini buka. Ketika buka mesti terasa lapar. Demikian juga ingat makanan, otak ingat makanan, maka saraf itu langsung nyetrum ke saraf yang ada di dalam usus itu buka dan mesti langsung terasa lapar. Makanya orang yang biasanya pekerja tekun begitu kan lupa makan, enggak pernah begitu loh, aku mau rumangan, begitu ingat mesti lapar. Jadi ada 3 tip untuk menghindari rasa lapar. Yang pertama, biasakan puasa sunnah. Yang kedua, sahur menjelang sholat subuh dan jangan tidur. Yang ketiga, jangan pernah ingat saat ini saya sedang puasa atau ingat makanan. Itu yang menjadikan saraf kita saraf katup di dalam usus terbuka. Sehingga itu beberapa hal, saudara ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syakiri hamdana hamdana ya Rabbana hamdana yang bagi jalbakan benar-benar nangsana kita kena tarham kuana Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa insyaallah taqabbal salatana syi'abana qiyamana hasan adaruna ta'awuda ta'awun kasih ya amin innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna ya karim rabbana inna sana benar mana kalau bisa dia masih Fatihah.